Kalau saya bantu diikuti dengan pembacaan lafaz talbiyah, demikian juga kalau saya bantu, insyaallah mudah-mudahan kita yang baru berangkat Allah mudahkan juga segera ke akhir. Ya Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulil mujahidillah bi'ahlil badri ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai saya nak berpantun sedikit aja, boleh? Ya. Bagi ke pemangkat nak malikan ikan di Bali untuk acara sapahan. Mumpung acara itu belum saya mulaikan, yang nak ke WC kami persilahkan. Takutnya galatan pas di tengah-tengah acara ada yang tunjuk tangan, kita nak bertanya ke sana izin ke WC. Sekok bilang kan siapa yang nak dengarkan? Ada 1 menit, silakan Bapak Ibu yang nak ke WC kami persilahkan. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sami-sami kita hormati, kita banggakan Pak Kiai Haji, Ibu Hajah, Nyai yang tidak bisa kita sebutkan nama, pangkat dan jabatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Dan yang kita hormati sami-sami dua, volumenya tinggikan sedikit, volumenya tinggikan sedikit pakai sound system. Volumenya agak tinggikan sedikit biar suaranya rata. Udah senang pantat ya. Volumenya volumenya dengan bass treble kecepatan. Kecepatan. Tes 1 2 tes. Oke, tes 1 2. Oke, makasih. Sudah bisa baik? Nah, kedengaran. Takutnya yang jauh dan kedengaran kan. Kita ulangi lagi. Yang sami-sami kita hormati dan kita banggakan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir untuk datang dalam acara Walimatus Safar Umroh. Walaupun di tengah perjalanan tadi bakas semalam hujan, jadi kaki pun rasa nak mahatan sedikit kan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teristimewa dan paling istimewa untuk calon tamu Allah, kakak kami, kakanda kami, abangda kami yang akan menunaikan perjalanan ibadah umroh ke tanah suci, yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari sejak perginya sampai tiba lagi ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Al-ayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat. Ada nikmat yang kerap dilupakan manusia, Bapak Ibu, yang kita anggap remeh. Saya mau kemana-mana tetap menyampaikan masalah itu, ya kan? Apa salah satu nikmat yang dianggap remeh manusia adalah rambut kita, Bapak Ibu. Jadi yang keadaan berambut itu sangat disinggung. Kenapa bisa katakan rambut? Bayangkan kalau seandainya rambut kita itu, kenikmatan rambut hilang aja dari badan kita, maka dinyatakan 70% ketampanan laki-laki hilang dalam dirinya. Ya coba. Coba mulai tanya, kemana-mana bapaknya pakai topi, ke pasar pakai topi. Adik itu di polisi nangkap yang ada topi, Pak. Pasti yang ada helm kan? Ditangkapnya bisian. Tapi ke pasar pakai topi, kalau ke UME masih akal lah pakai topi. Ditanya lah bininya ngapain bang kalau pakai topi rolen, biar jaga ketampanan sikit. Bukan masalah jaga ketampanan Bapak Ibu, supan palanya sudah. Akhirnya ya, makanya salah satu nikmat yang kerap dilupakan adalah nikmat rambut yang kurang kita syukuri. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nak rambut salah satu bukan banyak inggung, justru aku mujinya. Kenapa? Dan dapatlah kita nak ke CPR 5 sampo. Apa yang sampo ya salah rambutnya. Kemudian ada apa-apa itu nak disisir. Makanya salah satu nikmat yang diberikan Allah sering dilupakan adalah nikmat rambut. Kita berpikir kok alhamdulillah hari itu aku bisa makan, syukur, tapi lupa dengan nikmat-nikmat yang lain. Makanya kehadiran kita di situ, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongannya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai acara, saya nak mengenalkan diri dulu, boleh Bapak Ibu? Namanya asli Trisno, memang ya ini orang banyak ke orang Jawa, ya kan? Karena memang belasan tahun merantau ke Pulau Jawa, balik-baliknya pun sudah macam bukan orang Kalimantan lagi. Tapi masih berdarah Melayu. Bapaknya masih orang Belitung. Kebetulan yang umroh itu adalah kakak sepupu, umatnya dan bapak saya adalah suami adik. Kami alhamdulillah sudah berkeluarga, tinggal dari sekarang Bapak Ibu jadi kasih tahu lah seperti dari Semun perjalanan ke situ alhamdulillah. Sebenarnya masih ada jadwal saya Bapak Ibu. Saya sebenarnya ngajar sampai jam 3 sore. Cuma saya izin karena untuk memenuhi panggilan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Ya. Kemudian emak tinggal di Sebawi dan alhamdulillah pun sudah berkeluarga, saya sudah dapat anak 2 tinggal di Semarang, emak asli orang Sebawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan istimewa tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan berangkat alhamdulillah dengan izin Allah, kalau kakanda kita, abanda kita, dan keluarga kita itu yang di depan saya, insya Allah akan menunaikan ibadah umroh pada tanggal 12 Januari mendatang. Bukan nak marahkan kami, nak pamer foto, bukan. Bukan semata-mata kami amalkan kami lah yang banyak duit, bukan. Sehingga berani mengundang, bukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah kata walimah dalam bahasa Arab artinya makan-makan. Makanya ada walimatul safar, ada walimatul ursi, ada walimatul khitan dan lain sebagainya. Kurang pun ada ajakan pernikahan, ada yang adakan makan-makannya kan. Walaupun motong dengan seekor ayam bagi 4. Kurang nak khitan deh juga ada.
Orang nak sabar pun sekalipun ada yang melakukan yang namanya makan-makan. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seberapa mahal sih artinya makanan sampai kami harus datang. Bapak Ibu, bukan masalah makan yang kita harapkan Bapak Ibu, tapi kehadiran Bapak Ibu di situ mendoakan keselamatan untuk kakanda kami, abangda kami, dan saudari-saudara kami yang akan berangkat. Iya yang kami harapkan. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada 3 keistimewaan, 3 sampai 4 keistimewaan bagi orang-orang yang mendapat jaminan tamu-tamu Allah. Jadi kawan-kawan, kakanda kita, abangda kita, saudara-saudari kita yang nak berangkat ke tanah suci itu, dia adalah tamu-tamu istimewa dari Allah. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita dari tamu kehormatan wali kota aja luar biasa, sombongnya sampai 7 setan. Betul. Baru jadi wali, baru jadi tamu gubernur, bukan lagi ngedehkannya ke sini, ke sana, ke sini keliling. Tapi kita menjadi tamu Allah sangat istimewa di mata Allah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu hari aja kita bertamu ke rumah orang, kita kena muliakan ibarat raja. Nak minta apa pun kena berikan. Tapi mudah 2 hari, 3 hari kita nginap, bersyukur tak kena tanda. Tapi ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu Duyufur Rahman, tamu Allah, maka diistilah Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan 3 sampai 4 kelebihan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama Bapak Ibu, apa dia keistimewaan orang-orang yang bertamu atau berangkat ke tanah suci? 1, semua permintaan dia akan Allah kabulkan. Allah berjanji akan mengabulkan semua keinginan dia. Makanya kalau kita nitip ke kakanda dan abangda serta hadirin yang hadirat yang akan berangkat ke tanah suci itu, bukan hanya nitip balikan aku kalau air zam-zami, balikan aku kalau selendang. Lain sedikit lah di Indonesia, padahal selendang ini sama dengan CPRD. Bukan iya Bapak Ibu yang kita harapkan, tapi yang paling kita harapkan adalah doa-doa dari mereka yang berangkat ke tanah suci. Sebab mereka tuh menjadi tamu Allah dan doanya kan kabulkan. Kemudian apa yang kau minta, kata Imam Al-Ghazali, pasti akan Allah beri. Kita sekali minta kepada manusia, sekali nah kita minta ke manusia, manusia tuh akan bosan. Ya Bapak Ibu. Sekali nak minta ya, tapi meminta kepada Allah berulang-ulang kali, Allah malah suka. Ia keistimewaan bagi kita yang menjadi tamu-tamu Allah. Kedua, bagi dia yang menjadi tamu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ganti ongkos perjalanannya. Ya, walaupun tidak diganti secara kontan oleh presiden Bapak Ibu. Jadi sudah tidak berharapnya bagi umroh lah aku 30 juta bayaran itu. Kalau saya tahu kena gantilah wali kota Singkawang. Dan tapi Allah langsung yang mengganti ongkosnya, walaupun tidak diberikan secara langit, secara dari langit langsung taat melalui perantara lancarnya usaha kita, lancarnya kita dalam petani, kemudian perdagangan kita makin lancar. Iyalah bentuk Allah ganti ongkos perjalanan kita yang kita suci. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang paling penting. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan akan Allah mudahkan perjalanannya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 3 janji Allah ketika kita menjadi tamu-tamu Allah ketika kita berangkat di tanah suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji atau umroh di situ ya. Oke, nampak. Ibadah haji atau umroh untuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Pertama, ada amaliyah yang bersifat badan, yang disebut dengan amaliyah badaniyah. Ya. Contohnya apa? Sholat, sembahyang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilahnya kita sembahyangnya bayar. Kalau kita sembahyang di masjid apa itu? Pas kami koperot dijaga Pak Polisi, Pak Anton. Kalau ngapain? Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sekali 1 rakaat 2.000. Misalkan kira-kira 4.000. Istilahnya kita sholat zuhur bayar Pak. Ada nggak Pak?
Karena sholat merupakan amaliyah badan, amalan yang hanya badan kita yang melakukan. Makanya mungkin kita sakit, mungkin kita rabah nak duduk, kita disuruh berbaring. Tak bisa berdiri disuruh duduk. Ialah karena perkara sembahyang, perkara sholat, saking tak boleh ditinggalkan sampai orang-orang yang mati pun harus disembahyangkan. Betul. Nah, ini untuk alat dan sembahyang, tiba-tiba ini paling tepat. Yang lainnya berdiri dia terlantar, yang lainnya bajunya warna-warni di seorang pakai kain putih. Ini paling hebat ya, ada soal sembahyang langsung jadi imam. Tapi imamnya tak ada dipanggil. Jadi jangan seperti ya. Inilah yang pertama, amaliyah yang bersifat badaniyah. Yang kedua, amaliyah yang bersifat maliyah, yang bersifat duit. Nak sakit kena apa? Kita tetap ada tuntutan bayar. Apa dia? Zakat. Aku bilang begitu, tetap ada tuntutan kita di zakat, terutama di zakat fitrah. Kalau zakat mal memanglah kalau harganya sudah sampai nisab 2,5% harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Inilah Islam. Mengatur semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amaliyah, maliyah, amaliyah yang bersifat ritual. Yang ketiga ada amaliyah yang bersifat qalbiyah, amalan yang bersifat hati, cuma hati yang tahu istighfar, kemudian kita taubat, kemudian kita zikir. Dia bentuk amaliyah yang bersifat dari hati. Usaha daripada balakal astaghfirullahalazim dari kita. Cukup dalam hati aja. Ya kan? Yang keempat lah paling penting, amaliyah yang menggabungkan semuanya. Pakai badan bagus, pakai duit bagus juga, pakai hati bagus. Apa dia? Ibadah haji dan umroh. Walaupun duitnya banyak, badannya sakit, tetap tidak bisa berangkat, Pak. Ya. Sakit badannya walaupun duitnya banyak, tapi kalau seandainya badannya sakit, duitnya sudah terkumpul, besok dah daftar di PT Al-Munah untuk berangkat umroh, tak tiba-tiba hari itu kena stroke, tetap tak bisa. Gaya dua, hari itu badan kita sehat dan tiba-tiba isuk duitnya hilang 50 juta nak dipakai umroh, syukur-syukur ada gantinya, muncak gantinya tetap tak jadi berangkat. Makanya haji dan umroh itu amalan yang menggabungkan semuanya. Dia pakai duit, dia pakai badan. Punya duit tolan, punya duit tolen, dan punya badan sama juga. Badan sehat, sehat duit sama juga. Makanya mudah-mudahan kehadiran kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggilnya dengan dua tatapan nih. Awas salah, bisa jadi kita kena panggil ke alam barzah dalam arti yang meninggal, dan mudah-mudahan Allah memanggil kita untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Inilah keistimewaan tadi bagi orang yang melaksanakan umroh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tata cara melaksanakan ibadah umroh karena di sini bukan hanya sekedar pagi-pagi dolen, bukan. Tapi yang pertama kalau yang akan dihadapi, kita akan berniat dulu. Makanya jamaah haji ketika nak berangkat kadang dari Bir Ali masjid yang letaknya kurang lebih 300 meter dari Madinah, berada di Madinah. Jadi jamaah haji yang dari Indonesia datang letaknya memakai miqat atau memakai kain ihram, dia ketika berada di Bir Ali sudah memakai kain ihram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ketika sudah memakai kain ihram, sudah melaksanakan ihram atau sudah memakai baju ihram, maka disialah kewajiban umroh, rukun umroh sudah harus dikerjakan. Jadi kalau ada pakai baju umroh, kau usaha yang mikirkan yang lain, pikirkan aja fokus ibadah. Usah nak pikirkan lagi gimana kalau nak foto, gimana kalau nak oleh-oleh, ya usah sedih. Laka umroh malah baru pikirkan nak belanja. Laka umroh malah berpikirkan nak foto-foto di mana. Tapi ketika sudah memakai kain ihram, buang jauh-jauh. Yang pertama sifat yang suka nak ngomongkan orang. Kalau di tanah suci masih suka nak ngomongkan orang. Ya Allah. Kurang di Indonesia, dia di Arab Saudi masih fokus-fokusnya. Jadi fokus karena niat ibadah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ihram kita. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti juga akan dibimbing oleh pemimpinnya. Nah, belum juga, karena dibimbing insya Allah ya, melalui manasik terus dibimbing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa datang harus Mekah yang menjadi tujuan utama itu? Bukankah ke tempat lain dan lain sebagainya? Banyak orang hari itu yang bisa berangkat ke Prancis,
bisa berangkat ke Inggris, namun tidak kesampaian hatinya nak berangkat ke tanah suci. Iya yang menjadi PR kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua atau yang nanti dikerjakan ketika melaksanakan umroh adalah sa'i. Tawaf sebanyak 7 kali. Usana HP usana kurang, mantang hidupnya kewak. Aku bisa lebih dari 7, 8 kali, 10 kali pun bisa. Bukan masalah mampu tidaknya Bapak Ibu kita melaksanakan tawaf, tapi memang ketentuannya 7 kali keliling Ka'bah. Usana kewak 10 kali lah. Aku udah biasa tuh kayak keliling, ngangkut batu, ngangkut barang sembako, kuat aku keliling Ka'bah. Usana kayaknya ketentuan 7 tetap 7 kita putarin. Karena ketika di pintu Ka'bah banyak sekali yang kita latih bervariasi kulit. Sialah kadang-kadang kedengaran suara tamel. Kali ke kanan, ya Allah, bagusnya pada bunyi lalu. Kali ke kiri, ya Allah, tang bagusnya macam nak wali. Jadi wajah orang-orang di sekeliling kita kerajaan berbeda-beda. Makanya jaga sikap, jaga mulut ketika tawaf lah. Usah saling ngolok-ngolok tentangnya orangnya. Tang putihnya bagusnya. Usah nak ngeye. Biasa tahu kalau apa yang kita omongkan dialah yang kita hadapkan. Jaga sikap, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita ketika kita berada di tanah suci kala. Terutama ketika kita tawaf. Karena ketika tawaf kala banyak ya, bukan hanya orang Indonesia. Ada yang hidup pesek, ada yang randah, ada yang kulitnya kuali, ada yang putih dan lain sebagainya. Variasi, all varian warna macam-macam. Kemudian ketiga Bapak Ibu, rangkaiannya adalah tahallul. Bukan tahallul, sa'i dong. Sa'i itu lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Ya aku sebenarnya belum jauh umroh, tapi suah belajar itu telah kita sampaikan. Sebenarnya orang yang umroh itu lebih tahu pengalaman, tapi kita belajar pun insya Allah sudah merasakan. Akhirnya walaupun belum umroh. Sa'i itu lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Ceritanya dulu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ke sana kemari 7 kali keliling antara Safa dan Marwah nak nyari air. Yang anaknya itu nangis yang bernama Ismail itu. Nangis sana nangis ini tidak terdiamkan. Yang umatnya itu keliling 7 kali antara Safa dan Marwah. Sampai datanglah malaikat kemudian menyuruh Nabi Ismail menggentakkan kakinya itu, sampailah dari kakinya tadi keluar air yang disebut air Zam-Zam. Zam-Zam dalam bahasa Arab Bapak Ibu artinya kumpul. Zam, kumpul sampai airnya dibuat seperti telaga. Datanglah para penjuru, para gujarat, para pedagang dari berbagai negara untuk ngambil air ini. Sekalipun terkuras berapa liter dalam sehari, tidak akan pernah habis karena Allah menjaganya. Iya air Zam-Zam. Makanya manfaatnya banyak kalau boleh nitip dengan kakanda kita yang akan berangkat, nitip air Zam-Zam seorang. Terutama bagi ibu-ibunya yang nak beranak, boleh dengan air Zam-Zam, bagus. Manfaatnya sangat bagus. Iya, kecerdikan dari seorang istri yang soleha, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai muncullah air Zam-Zam dan sampai kota Mekah hari itu menjadi kota paling banyak pengunjungnya di seluruh dunia. Kenapa? Berkat kecakapan Nabi Allah Ibrahim sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idqala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Saking berkahnya kota Mekah sampai keberkahannya Allah lukiskan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ketika melaksanakan umroh, kita juga akan melewati yang namanya jumrah, melempar batu. Bukan hanya sembarang lempar batu, tapi ada peristiwa yang di dalamnya mengandung hikmah dan pelajaran kita sama-sama. Apa hikmahnya? Apa ceritanya? Dalam melempar jumrah kala teringat kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ketika itu parang ya Pak, parang yang tajam ya. Udah disampaikan di titiknya anaknya Ismail. Kemudian ketika parang itu sudah berada di titiknya, ada iblis yang datang menggoda. Hei Ibrahim,
batalkan aja niat baikmu ini, usaha kau taati dan tagal ke kau dengan kau nak bunuh anakmu yang kau sayangnya. Tapi kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengambil 3 bilah batu, kemudian melemparkannya kepada iblis dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Ada yang disebut dengan melempar jumroh. Melempar jumroh ialah hakikatnya adalah melempar peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melempar iblis. Makanya loh, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam iblisnya sangat takut. Zaman Umar bin Khattab iblis takut. Ketika Umar bin Khattab di jalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, becaca iblis kemana-mana. Latih jejaknya Umar raja, iblis tak berani. Mungkin dia kan balik. Jangankan iblis tak takut dengan kita, setan pun kita. Jangan takutlah kemana-mana. Inilah Umar bin Khattab, jeniusnya, keberaniannya Umar bin Khattab, sampai-sampai setan terbirit-birit nanti langkah kaki Umar bin Khattab. Apa itu yang dimuliakan Allah? Kemudian yang terakhir adalah tahallul. Tahallul barulah diberikan Allah, wala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah kamu melakukan rafat. Rafat dijelaskan dalam kitab tafsir yang lain, Imam Asyuti mengatakan bahwa rafatnya adalah perbuatan keji seperti melakukan hubungan badan. Karena tahallul merupakan ibadah rangkaian yang paling ujung, maka ia baru ke hati. ABG bercerita masalah seksualitas termasuk juga berhubungan badan dan boleh dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mana mau melaksanakannya hanya sebentar, tapi kita rugi karena umroh kita tidak diterima di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir rangkaiannya adalah tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Bisa sedikit, bisa banyak. Kalau banyak tak sampai botak, banyaklah juga pahalanya. Makanya kita pasarkan tuh bisa kalau usaha cukur rambutnya biar disudut jadi bernyerah. Ada yang kadang-kadang balik rambutnya penuh dengan palanya masih penuh dengan rambut, berarti masih sedikit. Ada yang pas balik kalau botak usaha tawakan, suka melakukan. Tapi memang keutamaannya ketika nyuruh habis, Allah akan berikan lipatan pahala. Bagaimana dengan perempuan? Perempuannya cukup 1 ruas jari, potong sedikit aja, sana kembali. Yang perempuan di botak yang laki-laki kalau potong sedikit bisa. Kasihan perempuan di botak. Nah, ini ketentuan. Yang terakhir adalah tertib. Urutannya sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan yang paling penting pada hari itu, amalan apa aja yang harus kita lakukan kelak di sini. Pertama, paling penting bagi Bapak Ibu yang akan berangkat, mudah-mudahan kita yang hadir pun bisa melaksanakan. Pertama, banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak ucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Mungkin selama kita di dunia banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, bertobat kepada Allah. Sebab kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat di masjidku 1 kali, maka keutamaannya lebih baik 1000 kali daripada sholat di masjid biasa kecuali Masjidil Haram. Jadi sekali kita kalahin sembahyang di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lebih baik dibanding kita sholat di masjid biasa. Kecuali di masjidku ini, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kata Rasulullah SAW. Makanya kalau ketika bertobat sinun, usaha lagi pikirkan apa yang ada di rumah, pikirkan itu dan ini, pikiran kita kalau di sini fokus saja ibadah. Dan paling ibadah, fokus saja ibadah, usah mikirkan gimana kalau mengaku, gimana kalau itu usah. Serahkanlah kepada orang yang ada di rumah untuk mengurusi urusan kita selama kita berada di tanah suci. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di tanah suci bukan lagi pikiran kita dengan dunia, tapi pikiran kita bagaimana di akhirat. Kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Karena di antara multazam di multazam di Raudhah, ya kan, dia ada tempat yang sangat Allah kabulkan doa kita. Kita mintalah, kita doakan yang bujangan misalkan segera dapat jodoh. Pak, ya Allah, mudah-mudahan aku hari itu gagal panen, mudah-mudahan tahun depan aku tak berhasil. Karena ketika berdoa mengangkat tangan di Raudhah, di multazam, di Masjid Nabawi, Allah langsung yang akan mengijabah. Allah langsung berikan, ya kan? Makanya kalau kita yang hadir itu janganlah minta itu dan ini, cukup minta doakan, mudah-mudahan minta doakan yang terbaik lah ke hati, yang minta doakan apa?
Oh misalkan kalau aku minta mudah-mudahan penghasilan ikanku makin lancar, amin, kita doakan. Kita sama-sama minta doakan kepada yang akan berangkat. Yaitu kemudian yang ketiga Bapak Ibu, amalan yang sangat dianjurkan ketika kita berada di tanah suci kala dengan cara memperbanyak bantu orang. Karena sibuk kalah banyak juga kita dapati orang-orang lama usah sombong, asuh tak asuh, acuh tak acuh. Kau dia bukan keluargaku. Kau dia orang lain. Kau dia berkulit hitam, usah. Kalau selagi kita bisa bantu, bantulah dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah di sinun diusahakan memperbanyak zikir, bukan mendengarkan lagu-lagu dangdut, bukan mendengarkan live TikTok dan lain sebagainya, tapi bisa banyak zikir, terutama baca lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, dan hafal. Kalau pembimbingnya menuliskan pakai tulisan Latin. Kalau tidak Latin, udahlah sebutkan aja yang paling nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalaupun kesusahan tuh karena aku tidak tahu ngaji, ucapkanlah lafaz Allah. Insya Allah dengan lafaz dan zikir yang kita baca akan mempermudah urusan kita di sini kala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kalau baliknya betul-betul menjadi haji dan hajah yang mabrur, bukan hanya sekedar balik. Kadang-kadang tempat kita itu ada balik, ya kan? Balik dari umroh dan mau buka peci, duduknya ditaruh napal-napal, tidak disuruh berdoa pun dari belakang. Nah, nggak sok-sokan imam, sok-sokan kalau datang dari umroh, datang dari tanah suci langsung naik nasuruh imam. Sekali berarti yang di belakang ada yang hafal Quran, duduk juga ketakutan. Kalau mentang-mentang balik dari tanah suci dan mau dipanggil nama, harusnya dipanggil Pak Haji. Bundaan dipanggil Pak Haji dan mau noleh di belakang. Wah, itu adik-adik. Kadang-kadang yang bagi umroh itu yang kami perhatikan Bapak Ibu, jangan berlaku ditaruh ya orang. Nah, nak berlaku ditaruh, tapi di giliran suruh baca doa, 1000 alasan diberikannya. Aku nak diisi kelas, aku nak keapelan, banyak alasannya. Makanya kalau betul-betul hajinya mabrur, hajinya diterima di mata Allah, akan nampak ketika dia balik dari tanah suci. Berarti pun dia balik dari tanah suci haji ke masjid, berarti hajinya mabrur. Karena mabrur kan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa illa jannah. Umrah ke umrah lainnya itu menghapus kesalahan. Kemudian al-hajju mabrurun, haji yang mabrurnya sian balasannya kecuali surga Bapak Ibu. Iya. Jadi imbasnya kala akan nampak batul keadaan dia bagi umroh atau batul keadaan dia bagi haji. Latihlah ketika dia balik ke tanah air. Latihlah ketika dia balik ke kampung halaman. Mungkin seandainya dia balik ke kampung 5 waktu dan sholat tinggal, alhamdulillah mabrur.